Hai semuanya, welcome and welcome back to my channel. Perkenalkan lagi, nama gue Mute dan di sini aku mau sharing-sharing seputar resign setelah 6 bulan. Kira-kira 6 bulan ini aku ngapain aja sih dan kira-kira apa yang menarik dari resignan ini. Sebenarnya aku buat konten ini itu sebagai pengingat buat aku sendiri bahwa aku bersyukur dengan keadaan aku sekarang gitu. Aku memang sudah kerja kantoran sekitar kurang lebih 9 tahun gitu. Habis itu aku memutuskan untuk resign dan kerja di rumah. Jadi sekarang aku full time mom dan aku juga seorang virtual assistant. Tapi ya udah, kerja di rumah ternyata tidak lebih nyantai ya. Aku pikir itu tuh bakalan tenang, nyaman gitu, tapi ternyata di rumah itu mengerjakan pekerjaan profesional dengan di rumah itu sama dengan chaos. Welcome to the reality. Alasan utamanya sebenarnya kenapa aku mau kerja di rumah karena ya aku udah punya anak, terus aku ngerasa kayak pekerjaan tidak lagi fleksibel karena aku harus dinas dan segala macam. Disclaimer, ini adalah konten pertama aku kayak ngobrolin panjang lebar seputar peresignan kerja kantor ini. Dan Aku resign by design ya, jadi aku rasa buat teman-teman di luar sana, terutama ibu-ibu yang mau resign, ayo kita desain mungkin kayak 1-2 tahun ke belakang untuk memperketat keuangan kita terutama biar kita bisa settle ketika setelah resign gitu. Karena itu akan ngaruh banget sih ke kita. Sebulan pertama sih sebenarnya. Dulu tuh aku kaget. Ada banget FOMO-nya. Aku mau mengerjakan semua hal. Aku ikutan workout di mana-mana. Aku Muay Thai, aku deadlift, aku pilates, terus akhirnya badan aku overwork karena itu dikerjakan kayaknya di dalam 1 minggu yang sama, sementara biasanya ya udah kerja aja, business as usual, pergi ke kantor, pulang, udah gitu. Dan aku hanya olahraga ringan, akhirnya badan aku nggak bisa dan berujung bed restnya tuh sekitar 1-2 minggu karena kayak tangan aku tuh kayak waktu pas deadlift tuh lumayan terasa gitu deh, jadi kayak ada kram gitu, jadi perlu di aku puntur, tapi waktu itu aku nggak aku puntur, aku tuh ngapain ya, aku tuh kayak dipijet gitu. Nah dari situ suami aku juga kasih alarm kayak kayaknya kamu perlu nulis deh gitu. Akhirnya aku juga journaling, aku melis down apa-apa aja yang aku mau lakukan biar semuanya nggak tertumpuk atau semuanya kayak mau dilakukan dalam satu waktu. Karena mungkin kalau misalkan di kantor itu dulu ya produktif, terasanya ada target apa-apa gitu, tapi kalau kerja di rumah itu kayak semua hal yang kelihatan tuh jadi pekerjaan gitu. Oh, pekerjaan rumah belum beres, oh pekerjaan kantor ada sisa ini nih, padahal kayak nggak semua hal itu dikerjakan dalam satu waktu gitu. Nggak wise juga sih menurutku, dan di tengah itu aku harus mengurusi agendanya anak aku juga, les, ekskul, terus waktu itu masuk fase baru kan, peralihan antara dari TK ke SD itu lumayan struggle. Lebih baik kita punya catatan yang terukur gitu, apa-apa aja yang mau dilakuin. Dan kenapa harus mencatat? Mungkin karena aku tuh tipenya, aku tuh suka banget centang gitu loh. Jadi kalau misalkan ada bucket list aku yang correct gitu, terus udah di checklist, aku kayak happy gitu. Itu part of my little happiness. Jadi aku membuat itu setiap hari biar aku juga nggak overwhelmed, nggak semua-muanya pengen dilakuin. Dan realitanya setelah 5 bulan, 6 bulan aku berjalan, baru akhir-akhir ini sih, ternyata aku melihat semua itu banyak yang berubah. Ternyata aku mulai slow down, mulai bernafas, mulai menuju apa yang aku mau. Dulu kan aku memang resign tuh karena aku mau hadir ya, jadi ya menikmati waktu itu aja gitu, jadi nggak ada target, nggak ada apa, cuma kayak bernafas, hidup, melakukan hal-hal yang detik itu harus dilakukan. Dan ya aku mencoba, bukan berarti hal kayak gitu tuh nggak produktif ternyata,
produktif dengan sisi yang lainnya. Yang itu aku baru tahu. Dan kayak nggak usah semua hal, karena aku nggak ada ART juga kan, jadi nggak usah semua hal kayak rumah harus rapi, kinclong, tanpa debu, tidak berantakan. Tapi anak-anak itu bermain, dan sejatinya anak-anak pasti berantakan, dan mereka pun merapikannya versi anak-anak gitu. Mungkin ada yang belok-belok sedikit, ada ini ya, jadi dinikmatin aja. Tapi jujur aku tuh masih sering kecapean sih, kayak oh ini nggak habis-habis ya kerjaannya, terus kayak mau semana ya gitu. Terus tapi aku juga seneng, nggak ada rasa guilty karena aku ninggalin anak kerja atau kayak aku harus dinas berhari-hari gitu. Pelajarannya yang paling besar selama 6 bulan ke belakang ini, aku rasa bersyukurnya aku harus lebih banyak. Bukan berarti lebih sibuk itu atau enggak sibuk itu berarti salah, enggak sih. Lebih ke memilah mana hal yang bermakna yang bisa kita lakuin, mana hal yang perlu ya udah nanti aja, dan ada yang ya udah legowo aja, memang begitu gitu, dengan segala macam kelebihan dan kekurangan yang bisa kita lakukan di rumah ini gitu. Aku nggak ngerasa bahwa resign aku di kantor itu mengurangi produktivitas aku, karena itu adalah hal yang berbeda. Dan hidup tuh nggak selalu tentang ngurangin kerjaan, tapi tentang nyocokin ritmenya aja. Ritme pekerjaan aku sebagai profesional, ritme pekerjaan aku sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, dan sebagai diri aku sendiri juga. Jangan lupa fase membersamai anak aku, karena di luar dari aku yang beradaptasi dari awalnya kantoran terus enggak, anak aku juga beradaptasi yang tadinya TK, terus mereka happy-happy, eksperimen, lari, bernyanyi, terus tiba-tiba sekolah formal dan kayak harus duduk yang rapi. Nah itu juga salah satu tantangan sih buat aku dan anak aku terutama. Dan suami aku yang selalu support dengan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi aku lebih ke nggak ngejar sesuatu yang sempurna, tapi gimana semua bisa berjalan dengan seimbang dan realistis sih. Kalau capek ya tidur, kalau udah selesai kerja ya istirahat gitu. Aku nggak terlalu yang harus gini harus gitu, nggak seperti itu. Nggak perlu buru-buru, nggak perlu, mungkin kayak orang ada yang fast track, mau ini mau itu semua dikerjain, tapi ternyata kapasitas aku cuma segini dengan segala macam yang aku punya, jadi nggak apa-apa. Aku belajar untuk bertumbuh, belajar untuk bersyukur, dan belajar untuk lebih realistis. Akhirnya setelah aku resign ini, aku banyak di-invite ke grup-grup sekolah anak gitu, yang aku juga berkesempatan kemarin untuk ikutan field trip. Tapi ternyata aku tuh termasuk yang paling muda di sana. Jadi aku mengabsorb semua, aku menyerap semua ilmu-ilmu dari ibu-ibu senior di sana gitu. Baik dari sekolah anak aku yang TK maupun anak aku yang SD sekarang gitu. Aku ngerasa sih kayak, oh ternyata jadi ibu tuh begini ya gitu. Terus kalau misalkan kita di kantor kan bergaulnya sama orang kantor ya, oh ternyata di kantor tuh pace dan taste-nya gini ya. Tapi ternyata dengan ibu-ibu di rumah, yang ada juga ibu yang bisnis di rumahnya, atau dia punya bisnis apa, atau ada ibu yang bekerja di rumah aja, atau kayak ada juga tuh aku punya teman ibu-ibu yang pengajian gitu, banyak banget dia ikutan pengajiannya. Itu aku kayak oh oke, ternyata ada yang kayak gini-gini gitu. Tinggal aku kayak mau ke arah mana. Aku jadi menyerap beberapa interest mereka dan melihat bahwa oh ya, kehidupan ibu-ibu ini menarik juga. Iya, selain kita suka kadang berkumpul untuk menjaga kewarasan, kita juga jadinya bersosial. Karena kan kalau ibu di rumah aja, aku tuh waktu tuh sempat ditanyakan sama temanku resign kayak posisi udah enak, terus dinas, maksudnya experience kan itu juga dibayar ya, terus kayak kerjaannya nggak terlalu berat, tapi kenapa
kenapa memutuskan untuk resign dan selanjutnya gimana gitu. Terus aku bilang kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Toh aku resign pun sudah dengan desain kan, aku sudah dengan rencana. Setahun sebelumnya sudah dengan berbagai pertimbangan, dan aku merasa kekurangan aku ketika nanti aku bekerja fisik di kantor adalah bersosial. Karena aku tuh anaknya di rumah aja kan, tidak kemana-mana. Pun kalau aku memang suka jalan-jalan, ya aku jalan-jalan dengan orang yang itu aja, dengan anak aku lagi, dengan suami aku lagi, kayak gitu. Jadi sebetulnya lingkaran pertemanan aku kecil gitu, dan mungkin aku akan bosan, atau mungkin aku akan stres, atau mungkin aku akan anxiety gitu. Tapi ternyata enggak gitu, ternyata aku bertemu sama teman-teman baru yang lain. Terus aku bisa bilang kayaknya 80% teman-teman tetangga aku semuanya ibu di rumah dan gadis rumah tangga. Jadi aku ngerasa kayak di rumah tuh banyak temannya juga gitu, dan gak apa-apa. Dan kerja dari rumah pun gak apa-apa, kita bisa mainnya nanti saat kita mau main, atau kayak datang aja ke rumah teman gitu, seperti ya anak-anak yang bermain pada umumnya gitu. Jadi sejauh ini aku merasa sangat bersyukur dan terpenuhi semua kebutuhan aku gitu, termasuk kebutuhan bersosialnya. Kira kalau dari kalian ada gak sih yang fase hidupnya di fase kayak aku gitu, atau mirip-mirip gitu? Coba deh kalian sharing, kira-kira kalian tuh gimana? Atau ada yang kerja remote juga kayak aku, mau nambah klien lagi, gimana caranya? Bisa juga. Oke, segitu dulu dari aku. Kapan-kapan lagi. Bye.